wabarakatuh. Saya Depi Irfan Mudoep, adalah calon pengajar praktik di angkatan ketiga. Om Swastiastu, selamat sore semuanya. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan buka forum untuk penggerak ini. Yang ingin saya bahas adalah lebih pada tepatnya apa sih yang menjadi masalah pembelajaran mode daring dengan menggunakan platform seperti apa sih, kemudian faktor apa saja sih yang ada di Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan instansi masing-masing. Jadi kalau misalkan saya sebentar, saya share screen sebentar. Jadi ini saya ambil dari beberapa sumber. Jadi apa sih yang dimaksud dalam pembelajaran mode daring yang lebih kita kenal itu identik dengan e-learning sebenarnya. Electronic learning artinya pembelajaran berbasis elektronik. Yang terkadang kita hanya terfokus bagaimana menghubungkan ini semua menjadi satu atau dalam satu jaringan. Artinya ada yang menggunakan gadget, baik itu berupa perangkat ponsel, ada yang berupa perangkat komputer, ada laptop, ada koneksi yang berupa mail, dan juga lain sebagainya. Yang perlu saya gali, yang perlu saya ingin tahu dari potensi, dari milik di daerah Bapak dan Ibu, kira-kira potensi untuk mode daring seperti apa sih? Atau yang melatar belakangi yang cocok bagi teman-teman atau rekan-rekan guru ini seperti apa sih yang bagus untuk dikembangkan atau bahkan untuk dipakai di beberapa daerah. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan yang ingin memberikan saran, memberikan pendapat, saya persilahkan, dan juga saya sudah memasukkan di alamat di Jamboard-nya. Sebentar saya akan share, yaitu di sini copy link. Jadi bisa dilihat di kolom chat. Bentar, masih saya stop share. Di kolom chat, jadi Bapak Ibu bisa juga memberikan saran dan juga bisa memberikan arahan, bisa ditulis dan bisa diberikan secara live. Terima kasih. Monggo. Mohon izin duluan menjawab. Mohon izin, Pak Irfan. Oke, silakan. Jadi moda daring atau kita berbicara tentang moda daring seperti apa yang kita gunakan yang cocok di daerah kita. Jadi menurut saya moda daring yang mudah, sebenarnya moda daring yang mudah digunakan sebenarnya. Jadi moda daring yang tidak perlu ribet lagi dalam hal penyiapan sarana prasarananya, tidak ribet lagi dalam penyiapan secara mandiri, misalnya kita perlu server secara mandiri, terus kita perlu orang-orang secara mandiri atau orang-orang profesional untuk mengatur hal-hal itu. Nah, sebenarnya yang ditawarkan oleh Google di dalam Google for Education, Google Suite for Education dengan account belajar.id, menurut saya itu yang bagus. Nah, itu yang bagus karena kalau dilihat dari usability-nya atau penggunaannya itu sangat mudah sekali dan cenderung dapat digunakan oleh banyak orang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dewo. Mungkin untuk rekan yang lain mau. Mungkin saya boleh, Mas Irfan? Oke, boleh Bu, monggo.
kalau untuk pembelajaran moda daring yang paling gampang kalau untuk pendidikan di PAUD itu mungkin hanya menggunakan WA group, Mas. Nah ya, karena itu mungkin sangat simpel. Kalau yang lebih luas lagi kita biasanya menggunakan Zoom seperti itu, Mas Irfan. Iya, bagus sekali untuk pendapatnya dan juga tinjauan dari penggunaan. Mungkin ada lagi? Jadi ini juga ada pendapat lagi yang sudah diberikan. Jadi milik dari beberapa rekan-rekan ini sudah sedikit banyak dan mungkin sangat banyak mewakili. Jadi artinya untuk yang pertama, mode daring seperti apa sih yang dipakai? Yang jelas mudah digunakan atau easy using. Kemudian mode daring yang cocok saat ini sih untuk di pembelajaran atau di pendidikan anak usia dini, yaitu di WA Group. Kemudian rata-rata pada dasarnya banyak yang masih menggunakan WA Group. Kemudian ada juga yang memberikan saran sebaiknya kita dapat menggunakan Google Suite Education dengan belajar.id dengan alasan yang pertama adalah ditinjau dari satu, karena tidak memerlukan orang-orang yang ahli di bidang itu, artinya wadahnya sudah tersedia dengan baik. Kemudian yang kedua, tidak juga dipentingkan pengoperasian yang terlalu rumit. Dan akhirnya yang ketiga, ketika menggunakan kita tidak terlalu dibingungkan dengan sistem yang ada. Mungkin dari sini dulu yang ingin memberikan gambaran lain, saya persilahkan. Mohon izin, Mas Irfan, ini sudah tentu terkait dengan bagaimana kita melaksanakan mudah daring yang tepat gitu. Karena kami di sini latar belakang pendidikan dan sekolah yang berbeda. Sudah tentu strategi yang akan digunakan pasti akan berbeda pula gitu. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh teman kita Pak Dewa, karena latar belakangnya dari segi SMK, Pak Dewa akan lebih banyak mengetahui aplikasi-aplikasi yang tepat di dalam mengimplementasikan proses pembelajaran di sekolahnya, kan gitu. Tapi berbeda dengan saya gitu. Kalau saya itu kan kebanyakan teman-teman kita guru SD. Maka dari itu sedikit mengetahui jenis aplikasi yang ada. Rata-rata mengetahui melalui proses pembelajaran dengan ya rata-rata HP yang paling banyak dari segi rata-rata yang pernah kami lakukan survei. Tetapi ada berapa juga teman-teman kami menggunakan Google Form dan Google Classroom sebagai proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar. Begitu tambahannya Mas Irfan. Oke, terima kasih Pak Yan. Jadi mungkin kalau misalkan saya ambil suatu bentukan dari beberapa pendapat dari rekan-rekan, itu adalah yang pertama lebih mengarah bagaimana sih pembelajaran yang daring itu mudah digunakan, kemudian kita tidak terlalu membebani peserta didik dan pendidik, dan yang terakhir kita juga tidak terlalu bingung atau rumit ketika masuk di dalam wadah tersebut. Akhirnya mungkin saya bisa mengambil 4C. 4C ini adalah critical, creativity, collaboration, dan juga communication. Artinya apa? Artinya di berbagai jenjang pendidikan, pasti 4C ini pasti akan masuk.
meskipun itu ditinjau dari jenjangnya tersebut. Mungkin di pendidikan usia dini bisa masuk dia di komunikasinya, oleh karena itu WhatsApp yang menggunakan easy using. Mungkin di jenjang berikutnya perlu adanya kolaborasi, terutama di jenjang tingkat atas yaitu SMA ataupun SMK. Jadi kalau misalkan diambil suatu solusi, bagaimana sih mode daring yang pas? Mungkin ada yang bisa bantu saya? Izin menanggapi mode daring yang paling pas atau mode daring yang mendekati pas atau yang mendekati bagus atau yang mendekati dapat diterapkan adalah mode daring yang bisa menjangkau atau bisa digunakan oleh peserta didik atau misalnya mode daring yang prosesnya adalah collaboration untuk kita. Misalnya proses collaboration adalah proses yang mendukung proses pembelajaran sinkronus dan proses pembelajaran asinkronus. Jadi proses pembelajaran asinkronus itu berbasis LMS atau berbasis pembelajaran yang bisa dilakukan tanpa harus mereka bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau yang sinkronus adalah proses pembelajaran yang menggunakan fasilitas Meet misalnya. Nah, jadi kombinasi ini perlu didukung dengan baik ketika kita berpikir mode daring apa yang kita gunakan. Jadi mode daring yang bisa untuk collaboration-nya, mode daring yang bisa mode daring yang bisa memanfaatkan atau mode daring yang bisa mengadaptasi proses pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sekian mungkin Pak Irfan. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Pak Dewo. Jadi pas sekali untuk pendapat dari Pak Dewo untuk kesimpulan hari ini. Jadi bagaimana sih mode daring yang kita lakukan itu, kita harus sadar kita ini mengembangkan potensi peserta didik selama pandemi. Karena tidak ada keterbatasan pembelajaran selama pandemi. Oleh karena itu mode daring yang wajib kita gunakan yang mungkin sangat bisa menjangkau peserta didik itu adalah faktor yang pertama. Artinya bagaimana sih kita bisa menjangkau peserta didik agar peserta didik itu mampu mengeksplor dan mengkonstruksi dirinya agar membuat rasa ingin tahunya tetap muncul. Tinggal bagaimana implementasi baik yang menggunakan sinkronus atau asinkronus sehingga pada waktu pembelajaran tinggal kita kombinasikan. Mungkin itu dari saya. Untuk yang terakhir juga sudah pas. Jadi dari kesekian ini pembelajaran mode daring dia akan mengacu dan menuju bagaimana mode daring tersebut mampu menjangkau peserta didik. Untuk hari ini mungkin seperti itu. Apakah ada lagi yang perlu ditanyakan atau disaringkan untuk rekan-rekan? Cukup Mas Irfan. Mungkin sudah jelas sekali Mas Irfan. Terima kasih untuk Pak Ian, kemudian Bu Tut, untuk Pak Dewa. Untuk itu saya akhiri dan untuk membuka motivasi dan terus agar kita mampu untuk selalu belajar, tetap eksplor dan tetap berkolaborasi karena hidup adalah perubahan. Terima kasih Om Santi Om dan selamat sore. Selamat sore.